gimana? Berarti panik. Kita tetap tenang, bismillah. Karena memilih pemimpin bukan untuk ugal-ugalan. Saya sudah merasakan betul 3,5 tahun jadi bupati. Kaki kanan itu penjara, kaki kiri ini api neraka. Kalau salah ngambil kebijakan gak lurus terhadap aturan, masuk penjara. Kemarin saya dilaporkan sama Pak Adi Pandoyo, sama Fuad Habib orang PKB, sama Pak siapa lagi tuh, ada Budi Mata Satu, ada fotonya masalahnya, saya berani sebut karena ada fotonya. Dan pemeriksaan sudah selesai, saya juga bisa melapor balik mereka. Tapi nantilah, siapa tahu mereka tobat sendiri. Gimana? Dilaporkan bikin kapal manduan pakai anggaran pendidikan. Ya memang saya bupati bodoh. Gimana? Itu anggarannya adalah anggaran bonus terhadap penurunan stunting di Kabupaten Kebumen. Dapat 11 miliar, 2 kali 11 miliar. Jadi target stunting itu harusnya 13%, kita sudah di bawah 10%, 9,8%. Kemarin Mas Sekda, Mas Saudara Jody juga dapat penghargaan lagi, dapat duit lagi. Karena apa? Inflasinya kita ranking 1 Jawa dan Bali. Ibu bapak yang ya namanya masih begini pasti banyak pleset-plesetan. Jadi gini, panjenengan milih jalannya tak keramik semua, nggak punya duit, atau setahap-setahap tapi punya duit. Amin. Berarti jenengan bagian yang waras. Saya jadi bupati, parit jalannya halus mulus, jempol papat langsung kabeh. Tapi rakyatnya harus semangat. Ya alhamdulillah dendeles jadi diklaim sama sebelah. Apa-apa hanya klaim saja. Yang penting yang tanda tangan saya, yang ngajuin saya. Kalau yang ngerjakan mereka, dia wajar. Lah kalau saya jadi bupati, yang ngusulin, yang ngerjain saya itu namanya kurang ajar. Jadi bupati, di dalam nyiapin snack-snack, bikin restoran. Jadi bupati, perlu ada percetakan, bikin percetakan. Jadi bupati ternyata banyak motor mobil dinas, bikin bengkel. Onten buten, onten tangga bumi. Nah kalau begini semua rakyat bagaimana mau maju? Alhamdulillah ibu bapak, saya jadi bupati, insya Allah boleh dicek, tidak pernah ambil gaji. Gajinya saya sumbangkan. Saya sumbangkan pertama ke Basnas, Lazismu, dan Palestina. Alhamdulillah. Mangan ini beli Pak Arif. Tentu jangan mangan. Tunjangan mangan ada aman. Tunjangan kondangan nggak ada. Jadi kalau saya kondangan itu duit dari rumah, karena nggak ada tunjangan kondangan. Gajinya bupati berapa sih? Alhamdulillah banyak, 6.300.000. Betul. Banyak mana sama dewan? Banyak dewan. Kalau nggak salah dewan sekarang 40 juta. Seperberapa itu orang bupati. Terus angsal pemilih Pak Bupati ada bagi hasil pajak. Gitu ada. Ya tak ceritain, lumayan bisa buat kondangan. Lah bupati kondangannya ujung ketemu ujung. Ingatkan para hadirin yang pasti dalam sebuah kehidupan itu saya nawi antar dari menyatakan tiga kepastian, pasti mati, pasti berpisah, dan pasti berbalas. Nah ini yang kita harus ngerti, pasti
balas. Siapa berbuat kebajikan, insya Allah berbalas kemuliaan di akhirat, swarga. Siapa yang berbuat kemungkaran, pasti berbalas api neraka. Ini yang saya takut. Karena insya Allah jenengan sama Pak Kiai yang satu maknina sama Pak Kiai nggih. Sedingo dawuh insya Allah belum mlebu swarga. Amin. Bupati kek ning buri. Estu ditakoni. Pak Arif wingi duit 1 juta saka sapa? Oh, kayak saka wingi sing ngurus perizinan. Oh, korupsi waduh. Gimana? Dicek satu persatu. Hisapnya, kenapa menjadi bupati? Tekad saya mengabdi di Jakarta hampir 21 tahun, 20 tahun, 7 bulan. Kita melihat Kebumen ini harus betul-betul memiliki komitmen untuk maju. Risiko selaku bupati ya siap saja. Karena pemimpin itu yang tidak mudah adalah mengambil keputusan. Dan pemimpin yang tidak mudah itu adalah mandiri, berdiri tanpa tekanan. Ini betul. Ketika saya melihat PNS yang biasa tertidur-tidur, kita bangkitkan dari tidur, yang nyeleneh-nyeleneh kita geser, nggak taunya ini nyeleneh-nyeleneh konsolnya para kontraktor. Ini betul. Pak Arif, kalau ini PNS kamu geser, besok saya nggak akan dukung Pak Arif. Rapopo geser kabeh. Gimana? Dan yang baik lebih banyak, yang bagus-bagus lebih banyak. Sekarang kan yang mudah-mudah naik. Insya Allah dalam dunia ini antara kebaikan dengan kejahatan banyak kebaikan. Oke, yang baik lebih banyak. Belum lagi nanti Pak Arif, kalau jenengan duitnya hanya dibagi-bagi ke rakyat, besok saya nggak akan dukung. Kenapa? Karena kalau duit dibagi ke rakyat, kontraktor nggak dapat duit. Tetapi kalau dijadiin jalan, kontraktor dapat duit. Bupati ini diiming-imingi 10%, diiming-imingi 15%, ketangkep KPK. Ini fakta. Jadi gini, ini bupati megang duit 3 triliun, kemudian misalkan buat jalan 1 triliun, pemborongnya seneng betul? Seneng. Bupati ini anak korupsi seneng betul? 10% kali 1 triliun nol akeh. Iya betul? Gue kawin maning bisa. Iya betul. Betul. Kita nggak mau seperti itu. Dari 1 triliun tadi untuk bangun jalan 60 miliar. Kurangnya bagaimana Pak Arif? Jaluk be pusat, jaluk be provinsi. Kalau nggak dikasih bawa celurit. Gimana? Kebumen semaput. Alhamdulillah Pak Presiden kesini dibangun, gitu? Bangun. Ya itu tugasnya bupati. Kalau bupati hanya petentang-petentang kabupaten, nggak urus ke pusat, dan jelas dari zamannya Pak Kiai Muhammad Alid dari kemarin ya ajur-ajuran ya, paling di aspal sedelo bener terus maput. Jadi kan putih jors tuh, malah kebut-kebutan. Jadi yang 1 triliun itu 60 miliar untuk infrastruktur, terus bupati rasa dipikirin, insya Allah ke urip, masuk nyalon, terus dong baik karo rakyat. Yang lain untuk apa? 1, guru-guru TPG sekarang sudah dapat insentif, gimana? Alhamdulillah, langsung diterima guru TPG, nggak pakai potongan, nggak pakai pisarok buat bupati. Terus anak-anak yang mondok pesantren, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, padahal bukan kewenangan saya, tapi alhamdulillah kita juga bisa mengkuliahkan banyak. Sudah semuanya? Belum. Kiai-kiai kampung alhamdulillah sekarang sudah 3.700 kita kasih. Masih banyak belum? Masih banyak belum. Inilah pentingnya pembangunan berkelanjutan. Ada nggih? Berkelanjutan ada.
Terus program ke depan Pak Mari, selain tadi santri-santri yang belum terselesaikan, kita selesaikan, guru-guru selesaikan, Pak Kaum, nggak ada yang mikirin Pak Kaum. Gimana? Kita kalau meninggal siapa yang ngurusin? Makanya besok Pak Kaum tak kasih insentif. Kontak Pak Kaum. Mana Pak Kaum? RT RW sampun, gimana? Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu nanti kita kelompokkan, kita kasih kegiatan, kita support dananya. Ada, Ibu? Warga pecel lah, ya nopo sing penting gawe, asal aja gawe anak terus. Support dana. Antum ya? Terus yang belum punya rumah bagaimana? Saya siapkan 11.000 rumah. Jadi jenengan yang belum punya rumah bisa nanti begitu saya dilantik usul, dapat rumah. Anak-anak kita yang baru kawin, ya kan? Berarti rumah mumet. Besok bupati sing bangunin rumah. Bisa mari ngasih tunjangan RW aja yang miliaran bisa, apalagi bangunin rumah. Selama ini kan hanya RTL enggak, rombak-rombak, rupus-rupus rata tadi. Urusannya kades mawon. Bupati itu harus bangun rumah. Saya hitung kurang lebih satu desa itu sekitar 65 sampai 150 satu desa. Jadi insya Allah nanti ada perumahan-perumahan, ekonomi jalan, rakyatnya tersenyum, miskin boten. Lah kalau duitnya buat bikin jalan, saya ngitung persenan tadi, rakyatnya sih miskin. Jadi nanti jenengan kalau ada yang mengurung-urung, anggapannya itu ghanimah, harta rampasan perang. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh, walaupun luar biasa lah ya. Jabatan itu kan fitnahnya tinggi, fitnahnya tinggi. Tapi kita adu sabar mawon. Alhamdulillah para kiai sudah membekali kami. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Doain terus insyaallah. Walaupun kita di debat dihina-hina, kita cukup senyumi saja. Gimana? Besok mereka sudah berencana lagi. Kita senyumi beli. Gimana? Kita nggak usah rubes-rubes. Tujuannya debat dibikin ribut-ribut kan supaya bubar. Ini debatnya juga aneh, kemudian cuma 2 kali. Harusnya 20 kali, Men marem rakyatnya. Iki pun dalu matur sangat, mugi-mugi panjenengan boten kapok nggih. Yang doakan saya hadir kembali di sini dan alhamdulillah malam ini hadir sebagai bupati yang sedang cuti. Mudah-mudahan ke depan bisa taraweh di sini sebagai bupati. Sambil bagi sertifikat dan rumah. Mudah-mudahan.